Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKJ 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Komarudin. Muhammad Iqbal Musonib. Nama saya Muhammad Fahmi. Nama saya Rodiansah. Nama saya Ramdhani. Tanpa panjang lebar, kita langsung ke materi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gateway. Gateway memiliki arti dari pintu dan jalan. Apabila dijadikan satu urutan, maka hasilnya jalan antar gerbang. Memungkinkan isi gerbang untuk menempuh akses antar jaringan. Tidak hanya satu atau dua komputer jaringan yang dapat dikoneksikan oleh gateway, tetapi dalam jumlah jaringan yang cukup besar pun justru penggunaan gateway sangat penting untuk dilibatkan. Tanpa melibatkan instrumen gateway, jelas koneksi antar jaringan tidak bisa dilakukan. Istilah gateway merepresentasikan jembatan antara hardware dan software yang jaringan antar kedua tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda jaringan. Acap kali gateway dianggap sebagai perangkat yang menghubungkan komputer jaringan besar dengan jaringan komputer lainnya. Itulah beberapa pengertian gateway. Ada yang berpijak pada fungsionalitas, terminologi, hingga cara kerja gateway itu sendiri. Meski terdapat beberapa jenis pengertian, namun yang pasti gateway tetap lebih cocok dianggap sebagai piranti penghubung antar jaringan komputer yang berbeda dalam skala luas, dan tentu saja lebih ruwet dibandingkan bridge. Fungsi gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk mengoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lainnya, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Meskipun hampir menyerupai router, perlu digarisbawahi bahwa gateway bukanlah router. Router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan dapat melakukan akses internet. Sedangkan gateway lebih kepada koneksi antar perangkat komputer yang berbeda di dalam sebuah internet. Setelah mengetahui pengertian gateway, perbedaan gateway dengan router, serta beberapa kompleksitasnya, saatnya beranjak ke bagian fungsi gateway. Secara keseluruhan, rincian fungsi gateway dapat Anda ketahui di bawah ini. Namun penjelasan fungsi tersebut bukan penjelasan yang detail, melainkan penjelasan parsial yang menunjukkan inti fungsinya saja. Protokol converting, seperti yang telah disampaikan di atas terkait tugas gateway untuk mengoneksikan dua jaringan bahkan lebih dalam satuan sistem internet. Pada bagian ini, gateway memiliki fungsi untuk melakukan protokol converting di dalam sistem internet working, memudahkan akses informasi tanpa dilengkapi dengan gateway. Sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda-beda mustahil dapat dihubungkan satu sama lainnya. Gateway berfungsi untuk memudahkan terjadinya akses pertukaran data informasi antar komputer di dalam jaringan. Stabilitas performa komputasi pada kondisi yang dianggap memungkinkan. Sebuah jaringan dapat pula dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan stabilitas performa komputasi. Caranya ialah dengan memberikan tugas komputasi yang berlebih terhadap perangkat yang didistribusikan kepada komputer lain. Pengaturan data di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan komputer. Dengan adanya gateway, maka seorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer, merapikannya dan mengklarifikasikan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Cara kerja gateway serupa pintu masuk. Itulah cara kerja gateway pada prinsip dasarnya. Setiap jaringan komputer disambungkan oleh gateway tersebut. Lalu setiap gerbang memiliki dua jenis interface jaringan. Sederhananya
seperti saat Anda mengakses alamat website. Website baru dapat diakses apabila sudah diberikan arahan oleh paket data. Sebagai penghubung dan pembuka gerbang antar jaringan komputer yang berada di dalam dimensi internet. Di dalam gateway terkumpul banyak data yang kemudian bisa diakses oleh perangkat jaringan komputer yang berbeda-beda. Pun sebaliknya, untuk mengakses data di dalam gateway, perangkat jaringan komputer yang ada wajib memiliki gateway juga. Memang tanpa gateway, sebuah jaringan komputer mustahil terkoneksi dan mampu mengakses sebuah data di dalam internet. Oleh karenanya, gateway tidak bisa dicampakkan dari kebutuhan jaringan maupun jaringan komputer dengan sumber informasi di dalam internet. Gateway bisa juga disebut sebagai semacam router yang tugasnya meneruskan lalu lintas suatu jaringan ke wilayah internet, bertindak sebagai perangkat perantara antara komputer dengan internet. Semuanya harus melewati gerbang jaringan atau gateway ini tadi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian NAT beserta fungsi dan cara kerja NAT dalam jaringan komputer. Setiap kali seseorang berselancar di internet menggunakan komputer, sebetulnya komputer tersebut haruslah memiliki alamat IP yang telah terdaftar melalui ISP. Alamat IP yang diperuntukkan oleh publik. Penggunaan komputer ini cukup terbatas dan semakin hari jumlahnya pun semakin menipis. Untuk itulah kemudian hadir sistem NAT untuk mengatasi masalah jumlah alamat IP yang semakin menipis ini. Tak hanya itu, NAT pun memiliki fungsi dan keunggulan lain yang membuatnya diperlukan banyak orang. Merasa asing dengan istilah NAT dan belum paham bagaimana cara kerjanya sehingga bisa menghemat alamat IP. Mari simak artikel berikut untuk memahami pengertian NAT, fungsi NAT, dan cara kerja NAT. Saya akan menjelaskan tentang pengertian NAT. NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka penggunaan tidak dapat terhubung ke internet. Banyak yang berpendapat bahwa NAT sebetulnya mirip dengan proxy server. Namun bedanya adalah jika proxy server menyediakan mekanisme caching tak begitu halnya dengan NAT, sehingga dengan penggunaan NAT tidak ada batasan mengenal jumlah halaman web yang dapat diakses. Cukup banyak penggunaan NAT yang memanfaatkan sistem ini bisa jadi dikarenakan ketersediaan alamat IP yang terbatas, membutuhkan keamanan lebih, atau ada pula yang menggunakan NAT karena dinilai lebih fleksibel dalam hal administrasi jaringan. Sebab jaringan NAR didesain menyederhanakan alamat IP dan untuk melindunginya. Jenis-jenis NAT. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdapat menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan. Sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT statis adalah kurang aman dibandingkan NAT dinamik. Sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri. Dan akhirnya risiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar. NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih amannya penelusuran di internet. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer Anda yang menggunakan NAT dinamik,
maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan, sebab alamat IP yang diasosialisasikan ke suatu komputer selalu berubah secara dinamis. Walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung ke internet melalui NAT. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. Overlapping NAT, bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Fungsi NAT. Setelah mengenai pengertian dari variasi NAT yang ada, lalu sebenarnya apakah fungsi NAT ini paling tidak ada beberapa fungsi NAT, yaitu 1. Melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider. 2. Meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. 3. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. 4. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. 5. Melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. 6. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Walaupun begitu, di balik semua fungsi dan kelebihannya, sebetulnya ada juga beberapa kekurangan yang mesti dirasakan penggunaan NAT. Seperti misalnya mengalami delay switching ketika proses translasi, kehilangan kemampuan melacak IP end-to-end, dan juga ada beberapa aplikasi yang menolak bekerja saat menggunakan NAT. Cara kerja NAT. 1. Pertama-tama NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditunjuk oleh sebuah server remote di internet. 2. NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. 3. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. 4. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. 5. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Demikian penjelasan mengenai pengertian NAT beserta fungsi dan cara kerjanya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan Anda untuk mengakses internet dengan lebih aman dan efisien di masa mendatang.